Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Cahyo di materi pekerjaan mesin perkakas. Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi bahan bubut. Kita hari ini akan mempelajari bahan bubut ISO atau bahan bubut dengan standar dari ISO. ISO adalah standar yang dikeluarkan oleh pihak internasional yang semua negara bisa memahami, semua negara bisa memakai. Jadi ISO adalah International Standard Organization. Jadi standar ini atau pahat yang memakai standar ini bisa digunakan di negara manapun. Seperti yang tampak di layar, pahat standar ISO itu ada 9 jenis, mulai dari ISO 1 sampai ISO 9. Ya, dari ISO 1 sampai ISO 9. Kita langsung saja kita mulai dari pahat ISO nomor 1. Ya, pahat ISO nomor 1. Oke, pahat ISO nomor 1 ini digunakan untuk proses pembuatan memanjang. Proses pembuatan memanjang ini adalah arah geraknya ke kanan dan ke kiri. Terus sudut bidangnya atau plane angle-nya itu adalah 75 derajat. Ini adalah plane angle-nya. Kemiringan dari pahatnya ini adalah 75 derajat. Ini biasanya digunakan untuk bubut kasar. Jadi kalau kita mau mengurangi permukaan tetapi dengan proses yang cepat, berarti kan hasilnya kasar. Nah, ya, biasanya yang dipakai untuk proses pembubutan seperti itu adalah pahat jenis ISO nomor 1. Ya, pahat ISO nomor 1 yang di sini untuk hasilnya itu tidak memerlukan bentuknya bentuk siku, tidak. Jadi ini ada kemiringannya, ini tidak diperlukan bentuk siku. Jadi hanya untuk mengurangi permukaan saja atau mengurangi diameter. Ya, itu adalah fungsi dari pahat ISO nomor 1. Dilanjutkan pahat ISO nomor 2. Pahat ISO nomor 2 ini dia mempunyai dua arah gerak, arah memanjang dan arah melintang. Ya, ini ada arah memanjang itu adalah arah ke kanan kiri, arah melintang itu adalah arah maju mundur. Jadi biasanya digunakan sebagai pembubutan memanjang, pembubutan rata jadi ke kanan kiri, dan juga bisa digunakan sebagai pembubutan melintang atau pembubutan facing. Ya, pembubutan muka, jadi arah ke maju mundur. Plane angle-nya itu adalah 45 derajat. 45 derajat itu di sini kemiringan pahatnya ini. Nah, selain untuk pembubutan memanjang, untuk pembubutan facing, itu pahat jenis ini ISO 2 ini juga biasanya digunakan untuk pahat atau biasanya digunakan untuk membuat chamfer pada benda kerja. Chamfer itu adalah bagian kemiringan, sisi yang dimiringkan. Jadi digunakan biasanya untuk keamanan. Kalau sisi hasil bubutan itu biasanya tajam, kita miringkan atau kita chamfer biasanya dengan sudut 45 derajat ini, agar sudut yang tajam tadi itu tidak melukai dari operator atau yang memegang benda kerja. Itu adalah fungsi dari pahat ISO nomor 2. Selanjutnya ada pahat ISO nomor 3. Ya. Untuk pahat ISO nomor 3 ini fungsinya hampir sama dengan pahat ISO nomor 2, cuma yang membedakan adalah plane angle-nya. Plane angle-nya itu sebesar 93 derajat. Ini juga hampir sama dengan bobot ISO nomor pahat ISO nomor 1 juga. Kalau pahat ISO nomor 1 itu kan sudut hasil akhirnya itu kan tidak memerlukan siku. Tetapi kalau pahat ISO nomor 3 itu hasil akhirnya itu pasti dia akan membentuk siku atau membentuk sudut 90 derajat. Ya. Arah geraknya ini sama seperti pahat ISO nomor 2, yaitu ke arah kanan kiri memanjang dan arah melintang maju dan mundur. Ya, ini bentuknya seperti ini arah geraknya, ini kanan kiri, ini maju mundur. Jadi itu adalah bentuknya seperti yang ada di gambar sketnya. Itu adalah dari pahat ISO nomor 3. Kita lanjutkan.
untuk pahat ISO nomor 4. Pahat ISO nomor 4 ini sangat berlawanan dengan pahat ISO nomor 1. Kalau pahat ISO nomor 1 tadi itu adalah proses pekerjaan kasar. Tapi kalau pahat ISO nomor 4 ini adalah proses untuk pekerjaan finishing, pekerjaan alusan. Jadi kalau kita mau menghaluskan benda kerja yang sudah kita buat, makanya kita pakai pahat ISO nomor 4. Ya, ini plane angle-nya 0 derajat. Jadi benar-benar rata ini. Jadi benar-benar rata sehingga kalau kita goreskan, kalau kita makankan benda kerja yang tadi kita pekerjaan kasar itu dia akan menjadi halus. Ya, sekali lagi digunakan untuk proses finishing. Lalu ada pahat ISO nomor 5. Pahat ISO nomor 5 ini hanya digunakan untuk proses pembuatan facing atau pembuatan melintang. Ya, tetapi kalau yang bedanya dengan yang tadi, ini sudut angle-nya, sudut plane-nya itu sudah 0 derajat. Ya, sudah 0 derajat, berarti ini benar-benar rata. Jadi ini hanya digunakan untuk satu jalan atau satu sumbu, yaitu sumbu ini arah melintang, maju mundur. Digunakan pada proses facing, pekerjaan permukaan, pekerjaan muka. Ya, itu adalah fungsi dari pahat ISO nomor 5. Lalu ada pahat ISO nomor 6.